awali dari yang terkecil dulu, baru kita memasuki tahap yang besar. Karena kenapa? Setiap usaha itu pasti capek dan memerlukan ilmu, tenaga, uang, dan yang paling penting lagi adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Siang hari ini kita jumpa lagi ya, Mas Bro. Tepatnya pada hari ini, hari Jumat, untuk jamnya sekitaran jam 15:30 atau lebih enaknya kita sebut dengan setengah 4 sore. Di topik pembahasan kita pada kesempatan hari ini, kita akan membahas atau mengkupas tentang gimana sih cara merawat DOC atau anakan ayam yang baru netas, Mas. Ya, caranya itu ada beberapa poin penting yang sahabat semua, rekan-rekan semua, brother semua, mbak sis semua yang harus diketahui. Ya, diantaranya itu kalau kita beternak, nomor satu itu kita harus dari yang terkecil dulu, Mas Bro. Apabila tahap yang terkecil itu dapat kita lakukan atau bisa dikatakan berhasil sampai dengan tahap yang besar, itu baru dikatakan sukses. Jadi apabila kita beternak itu jangan kemaruk ya, Mas Bro. Kemaruk ya langsung di kerjakan menggunakan nafsu, tapi bukan dengan ilmu. Di antaranya salah satu faktor yang harus kita lakukan adalah pertama, kita sediakan kandang, Mas Bro. Ya, kandang itu sih kalau untuk DOC itu atau anakan atau bakal itu ukurannya jangan terlalu lebar dan jangan pula terlalu kecil atau sempit ya, Mas Bro. Ya, cocoknya itu ukuran misalnya ukuran 10 DOC. Nah, 10 DOC itu jumlahnya 10 nyawa atau 10 anakan. Ya, kira-kira kita menggunakan lahannya itu atau boxnya itu kandang lah ukuran 1x2 atau 1x1,5. Nah, itu sangat akurat apabila untuk melakukan atau memelihara DOC. Ukuran 10 ekor, bahkan lebih pun bisa juga, tapi kalau bisa ukurannya pun ditambah. Karena kenapa? Biasa saya gunakan ukuran 1x1,5 itu dari 0 hari sampai 1,5 bulan, bisa jadi sampai 2 bulan, baru saya pindahkan ke box pembesaran atau kandang pembesaran. Ya, yang pertama tadi kita sediakan kandang atau box. Yang kedua, apabila sudah ada kandang ya, tinggal kita masukkan DOC tersebut. Pada waktu sebelum kita masukkan ke dalam kandang, Mas Bro, kita sediakan air minum. Air minumnya itu kita berikan gula pasir boleh, gula merah boleh. Nah, kalau untuk takarannya itu biasa saya menggunakan 1 liter air, gula merahnya sebesar jempol, Mas. Inilah untuk 1 liter air. Kalau gula pasir itu saya cukup memberikan 3 sendok makan saja atau 4 sendok makan saja, Mas. Nah, karena kenapa kita berikan DOC tersebut air gula, gunanya untuk menjaga staminanya agar tetap sehat. Ya, namanya kalau manusia itu ya kan, kalau dia begitu udah lahiran terus langsung disusuin sama ibunya. Nah, bukan dikasih air putih, Mas Bro, bukan ya, langsung dikasih susu atau air ASI oleh ibu. Kalau kita kan nggak mungkin ayam menyusui ya kan, itu namanya hewan mamalia. Kalau ayamnya kan jenis unggas, jadi kita langsung berikan air gula ya, Mas Bro,
mau gula merah, gula pasir pun boleh. Kemudian yang ketiga, Mas Bro, kita usahakan membuat kandangnya itu yang bebas akan sirkulasi udara. Nah, poin yang ini yang perlu diperhatikan Mas Bro, perlu diperhatikan ya, sirkulasi udara yang cukup biar untuk pertukaran udaranya itu pun tetap terjaga, dan jangan terlalu lembab ataupun terlalu kering ya, sedang-sedang saja Mas Bro ya. Diantaranya contohnya di depannya itu kita kasih jaring, di sampingnya kita kasih jaring, terus pada waktu di temboknya seperti ini, di belakang saya ini contohnya seng, kita kasih kayu atau triplek atau bahan terpal boleh juga. Jangan seng ya Mas Bro, kalau seng ini sangat bahaya karena bisa menyebabkan hawa panas yang luar biasa. Kita aja kalau di bawah seng yang panas, dehidrasi takutnya. Terus kenapa juga kita menggunakan kawat di depan, samping kawat, kiri kanan dan belakang itu adalah papan atau kayu. Biar kenapa? Biar sirkulasi udaranya itu, pertukaran udaranya itu sangat terjaga Mas Bro, atau bisa dikatakan intensif, sangat menjaga pertukaran udaranya itu bisa dikontrol. Nah, seperti itulah Mas Bro. Terus yang kelima, ini yang sangat penting Mas Bro, poin berikutnya sangat penting. Usahakan itu si induk sama si DOC atau si anak ayam jangan dipisahkan Mas. Jangan dipisahkan karena dari kita memasukkan ke dalam box beserta anaknya, induknya itu, usahakan tetap masih dalam pengawasan atau pengasuhan induknya Mas Bro, dari 0 hari sampai 1 bulan, bahkan 1 bulan setengah ya. Bisa jadi dikatakan bulunya udah hampir lengkap lah, bulu sayapnya sudah ada, terus bulu ekornya itu udah nampak kecil-kecil ya, tinggal bulu halus tuh palingan bulu-bulu yang di ketiak sama yang di punggung saja atau bulu leher ya Mas Bro. Nah, ini kenapa kita selalu menggabungkan si induk dan si anak selama 1 bulan atau 1 bulan setengah, biar kehangatannya tetap terjaga. Kehangatan tetap terjaga, jadi kita bisa menghemat biaya listrik. Jadi kita nggak capek-capek untuk membeli kabel, bola lampu, menyediakan semualah pokoknya itu kan butuh biaya Mas Bro. Tidak seperti yang kita duga, beternak itu harus kita memanage biaya makan atau kandang. Jadi kita diamkan saja Mas Bro selama 1 bulan atau 1 bulan setengah. Setelah usia ayam dirawat sama induknya 10 hari, nanti di pintunya itu diberi celah atau kita buatkan celah seukuran 5 jari lagi nih Mas Bro. 5 jari gini, di antara pintunya itu untuk keluar masuk si anak ayam atau si DOC. Gimana dengan induknya, kan nggak bisa keluar, biarin aja si induk, biarin di dalam, si anak biar dia bisa bermain, kadang keluar masuk. Nah, di situ untuk menjaga kesehatan si DOC atau si anak ayam, karena dia bisa bermain-main Mas Bro, keluar masuk. Kalau Mas Bro nggak percaya, lihat aja di video saya yang telah lalu, itu anak ayamnya sehat-sehat. Jadi saya sedikit cerita Mas Bro, saya biasa menetaskan ayam, paling sedikit itu jumlahnya 13, paling banyak itu pernah sampai hampir 20 lah Mas Bro, dalam satu indukan. Jadi selama pengalaman saya dari 13 indukan atau DOC itu sampai masa panen ya mati sekitar 1 atau 2, sangat minim, atau 0,0% lah Mas Bro, sangat minim. Dari 13 ekor, 15, 17, 20
1-2 aja yang mati. Itu pun matinya pada 0 hari sampai 10 hari. Itu pun nggak banyak lah, sekitar 0, lah sampai masa panen. Nanti kita lanjut lagi Mas Bro, udah azan asar. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi ya kan. Tadi batas yang keberapa? Yang keempat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke 5. Yang kelima itu usahakan alas kandangnya itu atau liternya itu, nah lantai. Kalau bahasa peternakan tuh liter itu adalah lantai. Kita menggunakan ada 3 bahan ya Mas Bro, atau 3 yang diperbolehkan. Yang lain bukan nggak boleh, boleh juga sih, tapi kurang akurat. Yang ketiga ini sangat akurat. Yang pertama kita menggunakan langsung ke tanah. Nah, kenapa langsung ke tanah? Ayam kan suka mengais. Nanti di dalam tanah itu, di dalam kandang itu nanti terdapat tanah. Nah, nanti sangat menjaga kehangatannya. Di samping ada indukannya dan juga terdapat pola makanan yang terkandung di dalam tanah tersebut. Karena kita langsung campur sama induknya. Jadi sangat akurat lah untuk proses pemeliharaan kita. Terus yang kedua, kita menggunakan boleh juga dari bekas suguhan kayu atau serbuk kayu atau serbuk gergaji, itu boleh juga. Nah, terus yang ketiga, yang paling terakhir, kita bisa menggunakan sekam. Nah, sekam boleh juga, tapi jangan terlalu banyak sekamnya Mas Bro. Kita butuh proses juga, kita padatkan dulu sekam tersebut agar kenapa? Untuk menjaga dari sang induk. Induk pun kalau sekam pasir, apalagi suguhan kayu, dia akan mengais-ngais. Nah, untuk yang kita jaga adalah bukan dari penyakit, maksudnya itu jaga dari kaisan induk tersebut bisa masuk ke dalam tempat minum atau pakan. Kalau digantungkan kurang akurat Mas Bro tempat makannya, karena kenapa? Ayam masih kecil, belum begitu bisa untuk mengambil makanan dari tempat yang kita sediakan. Jadi usahakan itu yang sangat akurat itu kita padatkan dulu. Terus yang terakhir, yang keenam, ini sebetulnya rekan-rekan pun sudah tahu, tidak usah dijelaskan lagi lah sebetulnya. Yang terakhir, yang keenam, kita dari 0 hari sampai 1,5 bulan, 1 bulan itu kita tetap memberikan pakan atau makanan terhadap DOC kita dari full pabrikan atau makanan berupa fur pabrikan. Jangan kita campurkan makanan kita itu dari pakan hijau, jangan dulu Mas Bro. Bukan tidak boleh, nanti ada saatnya kita mengasihkan ampas tahu, terus dicampur lagi dengan kelapa atau ampas kelapa. Nah itu jangan dulu Mas Bro, dedak jangan dulu. Jadi usahakan untuk kita menekan biar bobotnya itu besar dari bayi atau dari 0 hari sampai 1,5 bulan. Biasa saya pun menggunakan pakan pabrikan juga sih, dari 0 hari sampai 1,5 bulan. Nah itu kita untuk mengejar bobotnya. Oke, kiranya itu saja Mas Bro yang poin-poin yang sudah saya berikan dari nomor 1 sampai nomor 6. Kiranya sudah lengkap. Mudah-mudahan rekan-rekan menjadi peternak yang sukses, peternak unggas berupa ayam yang sukses. Ingat pesan saya, awali dari yang terkecil dulu, baru kita memasuki tahap yang besar. Karena kenapa? Setiap usaha itu pasti capek dan memerlukan ilmu, tenaga, uang, dan yang paling penting lagi adalah doa. Tetap semangat. Salam Ampera Fishing, mantap.
Mama.